Halo semuanya. Nah, sekarang bareng gua ini ada Bro Fawaz, seorang UI UX. UI UX itu tulisannya UI/UX. Betul. Iya. Nah, jadi kali ini gue tuh pengen ngobrol-ngobrol sama soal profesi, ya kan? Karena kan kalau di dunia IT itu nih, kalau gue kuliah IT dulu, profesinya itu paling yang kita tahu nih, back end, front end, programmer mobile, networking, ya kan, IT support. Nah, UI UX di zaman gue nggak pernah kedengeran tuh UI UX itu apa. Nah, lu jurusan apa dulunya? Aku dulu di sistem informasi. Sistem informasi, ya masih tetanggaan lah ya, masih saudara sama UI, sama IT masih tetanggaan lah ya. Dulu katanya sih saudaranya teknik informatika, kalau teman-teman. Masih saudara lah kita ya. Berarti gue teknik informatika, lu SI. Nah, lu bisa jelasin gak sih? Ceritain lah, UI UX itu gimana? Karena kan di programmer itu kita belajar tentang desain dulu zaman gua. Itu UI UX, bukan UI UX malah front end gitu kan, web design gitu, wireframe, cuman 2 SKS tuh. Cuman 2 SKS. Nah, kok bisa lu sampai di UI UX sih? Oke. Sebelumnya sih gua ini kan lagi di UI UX ya. Atau sebutannya sekarang mungkin ada beberapa sebutan sih. Product designer itu juga bisa kan? Product designer. Iya, kayak gitu. Atau UI designer atau UX designer aja. Nah, dipisah tuh UI designer. Betul. Oh, bahkan di beberapa company yang mungkin udah spesifik gitu ya, dia yang udah gede itu ada UI sendiri, UX sendiri kayak gitu. Awalnya kenapa gue tertarik di UI UX tuh, gue dulunya tuh memang suka banget nih sama desain. Sama desain. Ya, banyak tuh teman gue IT dulu ya. Dia bukannya kerjaan ngoding, malah kerjanya desain. Ya, itu dia yang terjadi sama gua kebetulan. Hampir sama juga ceritanya. Karena jujur ya, gua jelek banget nilai webnya. Pemrograman web gua dapet C. Dapet C, dan itu menjadi titik balik gua akhirnya di situ. Dimana akhirnya gua flashback. Kenapa ya gua bisa dapet C kayak gitu. Nah, pada waktu itu gua cari-cari tuh ada namanya matkul Human Computer Interaction. Human Computer Interaction. Betul. HCI. Nah, dulu masih jelek banget pakai apa ya? Dulu ada deh. Itu kayak bukan Figma gitu ya. Jadi dia udah ada komponen-komponennya gitu. Kita cuma bikinnya wireframe. Sebatas wireframe. Kayaknya ada deh tools apa ya dulu ya? Kayak bikin wireframe doang. Lupa sih namanya jujur. Nah, dari situ tertariklah gue mas untuk ngulik-ngulik terkait UI UX designer, karena itu kan saling ini ya, berhubungan ya, ada korelasinya kayak gitu antara gue yang sebelumnya suka banget sama desain, dan juga ada si human computer interaction ini. Ya akhirnya gue udah belajar dari situ lah UI UX design. Kalau sekarang nih ya kan zaman IT ya, UI UX itu masih kerjaan yang keren sih menurut sih. Karena gue menarik sih, UI UX itu sebenarnya kan hal yang sebenarnya orang nggak sadarin, tapi sebenarnya itu kerjaan UI UX. Iya kan? Ya, betul. Semenarik apa sih sekarang pekerjaan UI UX itu? Menurut gue ini masih jadi role yang kalau gue bilang ya. Kenapa? Karena kita nih ada beberapa potongan di UI UX. Apa aja? Yang pertama itu kita berkecimpung di teknologi. Lalu kita ada di bisnis nih. Bisnis. Terus ada juga kita di desain. Nah, ini komponen ini saling berhubungan nih, karena sekecil apapun dunia industri ya pasti butuh UI UX design. Contoh kecilnya apa? Ketika kita beli makanan aja di resto ya, tanpa aplikasi si kasir bakal kesulitan. Begitu juga sama pembeli ya. Kalau misal mereka nggak ada aplikasi gitu ya, contoh Shopee Food atau GoFood, mereka bakal kesulitan kan di situ. Nah, disitulah gue merasa ini role yang sangat, karena kita juga bakal desain atau menentukan seperti apa flow atau experience yang akan user lakuin di aplikasi kayak gitu. Tapi kan kalau lu bilang tadi ngomongin sistem kasir, terus ngomongin Gojek, Shopee gitu kan ya, yang memang aplikasi itu kan ya. Betul. Memang aplikasi. Tapi kan kalau kita ngomongin aplikasi itu, pikirannya adalah programmer. Balik lagi. Betul. UI UX-nya di mana sih sebenarnya? Nah, dan emang sepenting apa sih UI UX itu? Ini yang menarik. Peran UI UX itu sebenarnya dia justru di
fase pertama ini, fase pertama sebelum aplikasi ini dibuat. Oke. Nah, di situ peran UI UX sebenarnya dari mulai yang pertama itu research terkait kebutuhan user dan juga bisnis seperti apa kebutuhannya kayak gitu. Kita selalu tektokan tuh dari bisnis sama sisi usernya. Nah, ketika udah kita tentuin nih, kita buat nih seperti apa kayak apa ya keputusan yang akan kita bikin di desain kayak gitu. Dari hasil tadi kita compile, kita buat desain. Wireframe dulu. Wireframe itu apa sih? Wireframe itu kayak semacam prototype tapi yang belum ada gambarnya, masih kotak-kotak. Kotak-kotak ya. Betul, Ya, kotak-kotak. Jadi dia kelihatan dulu lah seenggaknya gambarannya. Nah, baru nanti kita akan translate atau buat itu jadi yang lebih berwarna, lebih ciamik. Dan kemudian kita akan melakukan validasi, testing ke si user kita. Oke. Sebelum ini akan dibuat oleh si developer. Karena kalau kita misal langsung ke developer, justru ini yang akan bikin susah si developernya kayak gitu. Jadi bener-bener harus final dulu di UI UX design, baru dilempar ke developer atau engineer kayak gitu. Oke. Nah, lebih konkretnya lagi nih ya, kan kalau UI kita tahu ya, user interface, ya kan tampilan yang ada. Sedangkan UX kan user experience gitu kan. Nah, sebenarnya dari sisi pengerjaan yang lu kerjain sih sebagai UI UX itu apa sih Mas ya? Sekarang gini, lu misalnya kalau bikin satu aplikasi, lu bikin desain, terus icon-iconnya kan udah dapat dari orang desainer, iya gak? Iya. Orang desainer yang kerjain, logo keranjangnya, logo orangnya gitu kan. Ataupun misalnya backgroundnya, itu kan sebenarnya udah dikerjain orang desainer gitu kan. Iya. Kenapa nggak misalnya lu cukup engineer programmer nih front end, pengen tampilannya kayak gimana? Bisa aja kan orang desainer yang buat ini dong wireframe atau tampilan website, iya gak? Bisa aja kan? Gue mikir gini, kan desainer kan punya ide-ide kreatif. Oh, pengen tampilan website kayak gini, gitu kan? Tapi kenapa ada UI UX itu ya pertanyaan gue sih. Kenapa ada UI UX nih? Bedanya di mana? Jadi biar teman-teman yang menyaksikan nih ya, jadi mereka tahu tuh sebagai IT atau SI mereka mau masuk UI UX sebenarnya mereka sih partnya di mana sih? Ya. Sebenarnya ya UI UX ini apa ya kayak semacam nyawanya lah kalau gue bilang ya di dunia tech, karena ini yang jadi value prepositionnya masing-masing, dia punya pembedanya kayak gitu. Oke. Nah, ini yang menarik gitu loh untuk dipelajarin, karena kita bisa mulai dari bikin desainnya dulu gitu. Oke, bikin desainnya. Nah, terus apalagi ya? Menurut gua itu jadi teman-teman nih nggak mesti harus melulu di coding kayak gitu, karena memang di dunia tech itu perlu juga UI UX design. Nah, gue pun mau tanya nih, apakah ini UI UX atau enggak ya? Ini pengalaman aja. Gue pakai salah satu aplikasi lah ya, aplikasi hijau gitu kan ya. Oke. Aplikasi hijau banyak ya. Ada banyak. Yang gue sebutin. Nggak usah kita sebutin. Oke. Sebenarnya gue curious juga sih ya, apakah ini memang masuk ke UI UX atau bukan? Karena contohnya gini, ketika gue buka aplikasi itu, kan gue mau beli sesuatu nih, gue pengen beli sesuatu. Terus kemudian ketika kan banyak banget tuh pilihan tuh ya, ada pilihan A, B, C gitu kan, ada pilihan kurir, ada pilihan misalnya, ada pilihan voucher apa segala gitu kan ya, tombolnya di mana. Nah, gue pernah satu posisi, gue kira ini adalah hal yang harus gue klik, harus gue pilih, gitu kan. Jadi ada pilihan ya A, B, C gitu kan ya, ada member gitu, A, B, C. Gue kira ini harus gue pilih karena kalau secara tampilan kan kalau misalnya dia radio batang gitu yang bulat itu berarti kan itu bukan opsional, biasanya itu kan harus dipilih salah satu. Sedangkan kalau yang misalnya opsional kan misalnya sifatnya kotak, iya kan ya? Checkbox doang gitu kan, yang sifatnya opsional. Tapi kalau bulat kan salah satu harus kita pilih salah satu Terus gue iseng lah, gue pencet salah satu yang ke checklist, gue pencet lagi, ternyata gue bisa untuk nggak milih salah satu daripada pilihan itu. Nah, itu sebenarnya partnya UI UX, partnya product manager, atau partnya idenya programmer atau gimana? Kalau idenya programmer mah pasti enggak ya, karena programmer pasti dia akan implementasi aja. Oke. Nah,
di sini bisa jadi idenya ini berangkat dari product manager dulu. Oke. Karena dia yang akan mengusulkan based on dari bisnis. Oke. Business wise. Nah. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ yang kemudian UI UX-nya akan tackle. Nah, Oke. di sini nih yang bisa jadi miss-nya nih di UI UX-nya. Karena dia memilih komponen yang salah. Komponen itu apa sih maksudnya? Komponen itu kayak semacam apa ya, micro interaction gitu, interaksi kecil kayak checkbox gitu ya. Kalau kita klik kan ada checklist checkbox, gitu ya. oke, ya, kayak itu komponen. Oke. Radio button itu yang bulat itu. Oke. Nah, Itu itu komponen radio button, komponen Betul. checkbox, komponen apa gitu. Oke. Iya. Aha. Nah, itu dia yang komponen itu harus memang kita pilih berdasarkan riset. Oh, jadi itu yang nentuin dia radio button atau checkbox itu dari UI UX. Betul, itu Oke. justru dari UI UX-nya yang akan menentukan mau pakai apa. Nah, di situ yang kita harus benar-benar hati-hati dan kita harus make sure atau memastikan itu sama tim product manager. Jadi biar Oke. tetap align gitu loh. Oke. Sebenarnya yang kita buat itu mencapai goal mereka enggak kayak gitu. Oke. Jadi misalnya dari product manager nih ya, kalau gue lihat product manager, gue pengen dong ada pilihan mereka untuk misalnya contoh apa tuh istilahnya, asuransi misalnya asuransi pengiriman gitu kan ya, asuransi pengiriman. Oke, dari product manager berarti gue pengen dong ada pilihan asuransi pengiriman pakai A, B, C misalnya gitu kan ya. Nah, terus berarti kemudian itulah yang dari UI UX, kita pakai radio button aja gitu. Ya. Dengan research itu. Betul. Research apa sih maksudnya itu? Jadi kita ngelakuin ada namanya in-depth interview atau interview mendalam gitu ya. Oke. Kebutuhan user seperti apa. Kita kasih tuh beberapa pertanyaan terhadap user-user kita yang udah kita sorting. Oke. Mana user yang potensial. Nah, kayak gitu. Terus kita lanjutin lagi nih. Kita sodorin prototype yang kita buat kayak gitu. Oke. Nah, itu biasanya di sesi usability testing kayak Oke. gitu. Nah, dari testing itu kelihatan hasilnya. Kita kasih opsi A sama opsi B. Oke. Mereka beli yang mana? Oke. Kalau mayoritas mereka pilih opsi B, ya udah kita akan go ahead atau kita pakai opsi B ini untuk dijadikan desain yang akan di develop oleh engineer kayak gitu. Oke. Tadi balik lu bilang pasti bukan programmer lah yang milih gitu ya. Betul, itu pasti Memang bukan. Programmer Pasti itu bukan. bertolak belakang sama Betul. desain. Betul. Biasa orang yang bisa programmer jelek di desain ya. Ya, tapi nice to have juga kalau misal programmer bisa tahu desain ya. Maksudnya dia dapat sense-nya gitu. Oke, dapat sense-nya. Tapi Iya. kan jarang kayaknya ya programmer yang bisa jago juga desain. gitu. Betul. Gue sebagai dulu programmer, gue dulu pernah programmer, bikin sendiri desainnya. Karena yang gue tahu nih ya, UI UX juga menentukan contohnya color palette-nya. Ya. Sama size dari ikonnya. Size icon, penempatan ikonnya. Ya, betul. Sampai dengan fontnya juga ya. Betul. Fontnya juga. Fontnya juga. Gimana itu bisa nyambung atau enggak. Nah, jadi UI UX itu bikin tampilan lah ya, kalau bisa dibilang ya. Tampilan yang secara keseluruhan. Ya. Dan itu memang kita nggak asal-asalan. Memang harus ada knowledge-nya kalau mau belajar di Nielsen Norman Group. Oke. Jadi dia itu ada beberapa panduan yang kita bisa pelajarin dari situ. Contoh penggunaan font yang kita biasanya notabene pakai. Contoh kita pakai di mobile pun ada loh, minimalnya pakai 11 px untuk ukuran font kayak gitu. Hal sekecil itu kita pertimbangkan untuk kenyamanan si usernya kayak gitu. Terus warna pun juga kita harus pakai proporsinya seberapa biar nggak terlalu mengganggu ya buat user ya. Gimana sih kalau kita pakai aplikasi tapi terlalu banyak warna, bingung nggak, kesel nggak? Pasti kayak gitu. Oke. Yang mesti dipelajarin dan itu menarik banget buat dipelajarin dan dikulik ya karena banyak banget itu. Oke. Jadi sebanyak itu sih ya ya. Sebanyak itu, Gue kira kan sebanyak dia kalau misalnya website ada tampilan, ya udah plok mungkin, atau dari desain yang buat itu. Orang desain bikin tampilannya kayak gini gitu kan ya. Mungkin mereka juga ngerti proporsi kali ya. Ya, mengerti proporsi atau ngerti secara desain gitu. Tapi kalau misalnya secara user, berarti itu user experience masuknya. ya Bisa dibilang. Secara fontnya besar atau kecil. Kalau itu lebih masuk ke UI ya. Oke, kalau di User UX-nya interface. kalau UX-nya itu lebih ke flow-nya. Seperti apa ketika kita klik, misal nih kita di marketplace. Oke. Ketika klik
satu produk kartu produk ini Ya, oke. diarahkan kemana. Oke. Ya, terus setelah dia dari situ kemudian diarahkan ke checkout seperti apa hingga si customer ini berhasil membeli. Nah, disitulah letak experience-nya. Oke. Seberapa mudah si customer akan menggunakan aplikasi kita. Oh, berarti dari flow itu juga ditentukan oleh si UX itu, orang UX. Betul, si UI UX. Jadi paket lengkap banget. Dia harus Oke. bisa tahu UI-nya secara tampilan Oke. dan juga UX-nya secara experience. Secara experience. Betul. Oke. Kalau misalnya secara misalnya icon bergerak gitu itu UI UX. Icon bergerak atau kayak misalnya lu kalau buka aplikasinya Ya. YouTube-nya ada yang begini, ada yang cuman fade out doang atau ya gimana gitu. Menurut gue itu agak tricky ya, tapi masuknya ke UI. Tapi Oke. specifically motion atau interaction design. Oke. Jadi, Emang ada buat, bahkan kalau mau dibedah itu banyak banget. Cuma untuk hal ini dia masuk ke motion designer ya. Oke. Karena Oke. dia ikonnya kan gerak gitu ya. Iya, karena kan sekarang banyak kayak Betul. website itu pakai ada 3D-nya. Betul. Ada salah satu website Apa kopi, tuh? website kopi. Oh, Iya. oh iya. Tahu Oh, ya? iya. Website kopi. Kopi Itu tuh orangnya terkenal. iya. Itu website tapi orangnya bisa bergerak gitu loh. Iya. Iya kan? Betul, Pernah lihat kan betul. ya? Orangnya bisa bergerak gitu. Nah, Interaktif itu lah ya. interaktif ya. Itu Iya, betul. user interface, user experience. Itu dua-duanya kalau kata gua. Oh, perkawinan antara dua itu lah. Betul, itu sweet spot banget ya. Ah. Karena dia bisa ngasih visual yang bagus. Iya. Kayak kita seolah-olah belanja tapi via virtual. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ketika kita gerakin mouse kayak dia itu mau serve kita kayak gitu, mau ngelayanin kita kayak gitu loh. Itu Iya. good banget sih. Itu kayak UI gitu. UX. Itu ide UI UX. tuh. Iya, iya pasti. Oh. Itu pasti berangkat dari idenya si UI UX designer. Oke. Berarti memang UI Menarik UX itu sih. sangat nice banget sih. Betul. Karena memang betul. kalau misalnya lu buka, gue pernah buka lah ya, buka banyak website atau gitu website, kalau tampilannya itu berantakan agak memusingkan sih ini. Apa sih ini website? bener. Apa sih ini gitu Iya. kan? Gue mau Pusing-pusing. belanja, tombolnya di mana ya? Betul. Gue pengen beli, ini kok diklik. Hmm. Kok larinya malah ke sini ya? Kok Hmm. membingungkan ya? Itu berarti UI UX UI seperti UX gitu. itu hal-hal UI UX things lah ya. Iya, karena gue kayaknya masih ada yang belum ngerti nih ya, soal UI UX. Kalau misalnya lu bikin website, udah bikin programmer aja. Tanpa lu harus tahu ada UI UX di situ. Nah, di situ yang mungkin stigma itu salah. Oke. Bukan si developer yang membuat itu, Desain yang mana? desain yang menentukan seperti apa flow-nya. Oke. Gitu dari apa visual di depannya, terus flow-nya. Nah, si engineer ini atau developer yang akan implementasi atau ngoding. Oke. Nah, gua ada satu lagi ya, pengalaman menarik ya. Ini pasti berkaitan sama UI UX. Jadi gua buka aplikasi, aplikasi hijau lagi. Banyak nih. Banyak aplikasi hijau, bukan lah ya. Gitu ya. Tapi Buka positif ya. Ini menarik buat gua, membuat orang. Gua pernah baca buku yang pernah baca lah tulisan ya tentang kalau ada tampilan tuh yang bisa mendorong seseorang untuk mengambil keputusan gitu loh, secara cepat gitu lah ya. Betul. Jadi ketika gue buka aplikasi itu, gue mau beli sesuatu, gue udah mau bayar, tapi gue mau cancel nih. Gue mau cancel karena gue kayaknya mau ngurangin atau gue mau nambah sesuatu gitu kan, udah aman bayar. Ketika gue pencet batal, secara defaultnya orang kan ya, yang batal, dia ada dua warna tuh, ada hijau, ada abu-abu. Oke. Oke, ya kan? Oke. Seharusnya kalau batal itu harusnya warna yang lebih mencolok dong dibanding yang tidak jadi batal gitu. Maksudnya lanjut check out atau nggak lanjut check out gitu lah ya. Ya. Nah, pas gue mau nggak lanjut check out, gue back gitu kan. Itu ada abu-abu dan hijau. Ya. Yang abu-abu itu tulisan justru yang untuk batal. Sedangkan yang hijau itu lanjut. Iya. Itu agak trik gitu. Iya, Ya kan? Karena kalau gue pencet batal, harusnya yang hijau batal tuh. Iya. Yang abu-abu yang tetap gitu ya, tetap Iya. ya. Lanjut pembayaran gitu, atau yang hijau bayar, batal gitu. Nah, itu yang itu ide dari UI UX, ide dari product manager. Tadi kan lu sempat juga bilang research tuh. Apa Betul. itu juga bagian dalam research psikolog dong Betul, tadi ya? betul. Itu sebenarnya part of UI UX juga ya. Oke. Dan ini memang luas banget. Ah, Itu harusnya ya masuk ke UX writing. oke. Di situ kita ngebuat
ini pesannya sejelas mungkin ke user biar nggak kejadian hal-hal kayak gitu. Harusnya melalui research itu udah clear dan finish lah ya di sisi user. Tapi entah somehow ada beberapa mungkin user yang punya preferensi yang lain kayak gitu. Akhirnya ada hasil yang berbeda lah di situ. Tapi at the end memang itu part of UX writing yang harus benar-benar clear sih. Itu tricky banget sih. Karena gue lihat sekarang banyak aplikasi yang gede ya, hal yang sebenarnya nggak harus kita pilih, itu otomatis kepilih dulu tuh. Jadi bukan kita memilih, tapi kita udah dipilihin dulu. Jadi flow-nya itu ketika buka dari produk, mau check out, itu ada opsi, bukan kita yang memilih opsi, tapi opsi itu udah dipilihin. Kadang kalau orang cepet kan continue. Tanpa secara nggak sadar. Betul. Secara di scroll, kok gua ada tambahan 1.000 ya? 1.000 apaan ya? Pasti cek, oh ada beginian. Pas belanja berikutnya ternyata itu bisa di cancel. Jadi tuh orang tuh intens diarahkan untuk membatalkan dibanding memilih. Ngerti ya? Membatalkan dibanding memilih. Gue masuk aplikasi, gue check out, udah masuk ke halaman check out, ada pilihan. Jadi gue disuruh untuk membatalkan pilihan yang tidak wajib. Dibanding gue memilih hal yang nggak wajib. Contoh misalnya, lu mau asuransi atau enggak? Jadi itu pemilihan ya. Sekecil itu kadang kita kan skip ya. Skip kan? Bener. Lu ketika mau beli barang, ketika lu udah mau check out, itu ada checklist asuransi tuh. Betul. Secara otomatis udah kecek. Sedangkan sebenarnya itu bisa nggak kita pilih. Jadi kita dibawa untuk meng-cancel pilihan itu dibanding harus memilih asuransi. Itu bagian part of UX atau bukan? To be honest sebenarnya iya ya. Tapi itu juga berangkatnya kembali lagi karena ini dari product manager selaku ini ya dia penghubung bisnis kan, bisnis sama teknologi juga. Jadi dia itu jembatan buat masuk ke kita. Berarti ada part of ide dari product manager. Part of product manager. Misal mereka minta nih, kita mau check out-nya bisa ini ya sekalian biar asuransinya langsung di checklist. Nah itu idenya dari product manager yang kita harus cari seperti apa ya konsepnya ya, desainnya gimana ya. Nangkep. Itu di Jadi dari product manager itu cuma lisan doang. Gue pengen asuransi langsung ke checklist ya. Iya. Dari kalian langsung mikirkan, checklistnya baiknya gimana ya, gitu ya. Kayak gitu. Kadang ada juga yang mungkin kita ada fitur yang nice to have bisa kita propose ke product manager. Jadi vice versa lah, bisa product manager yang request atau kita yang ngajuin nih ke mereka. Dari mereka oke nggak kayak gitu. Oke baru sih. Kayak gitu. Jadi UX itu berkaitan sangat langsung sama user sebenarnya. Betul. Jadi nggak jauh dari user. Justru kita dekat banget sama si user. Karena user kan, user experience. Iya benar juga user experience. Betul. Itu dia. Jadi kayak tombol ini harus yang paling besar gitu biar terlihat. Betul. Icon ini posisinya di sebelah kanan. Card itu selalu di atas, profile itu sebelah kanan atas. Jadi itu dari UI. Itu dari UI UX juga untuk keputusan terkait button yang mana yang lebih terlihat nih, button check out atau kembali gitu. Nah, itu dari kita. Itu user experience tuh. Betul, itu user experience. Oke. Benar-benar kalau gue pengen buka satu website, ini kembalinya di mana ya tombolnya harus dicari. Kita sering banget tuh ketemu kayak gitu. Website nggak ada backnya ternyata di atas. Nah, sekarang pertanyaan gue nih ya, lu kan seorang SI, sistem informasi ya. Lulusan SI lah, bukan seorang SI. Lulusan SI. Lu masuk ke dunia UI UX, itu gimana caranya? Karena gue tahu nih ada teman-teman yang programmer, masuk IT atau SI, sebenarnya nggak terlalu handal di programming, gitu nggak terlalu handal juga di networking, tapi mereka punya desain, punya ide kreatif gitu loh. Nah, gimana mereka mulai belajar sih? Kalau dari lu gimana sih akhirnya lu bisa masuk UI UX? Kalau dari gua dulu sih karena ini ya, sejujurnya gua nggak hands on langsung, nggak bisa ngoding. Akhirnya gua carilah apa kesukaan gua yang masih related nih. Yang masih berhubungan sama jurusan sistem informasi. Nah di sini ketemunya adalah karena gue suka desain dan perlu waktu itu masih happening banget tuh startup gitu-gitu. Betul, jadi
gue punya motivasi nih. Aha. Gue pengen nih bisa bikin aplikasi kayak gitu. Oke. Akhirnya gue belajar lah itu. Karena dulu gue udah punya basic desain pakai Corel Draw kayak gitu. Oke. Nah itu gue belajar sih dari situ akhirnya. Bikin tampilan wireframe Bikin itu. tampilan wireframe. Nah itu tadi, oh ya gue baru ingat. Namanya Balsamic. Oh, oke. Balsamic. Betul. Itu yang dipakai di human computer interaction itu tadi. Oke. Nah, terus dari situ nilai gue bagus nih. Nah, makin tertarik lah gue. Akhirnya gue ambil skripsi akhirnya. Ambil skripsi apa coba? Apa? Revisi aplikasi eSIM. Wah, Wah. aplikasi eSIM-nya kacau banget. Masih manual banget. Oke. Ada di Polres tertentu. Dan gue coba ajuin, akhirnya diterima. Oke. Dan jadi masukan buat mereka kayak gitu. Untuk revisi aplikasi mereka. Secara tampilan. Secara tampilan dan experience tentunya. Jadi biar orang tuh nggak susah-susah dan nggak perlu manual lagi. Nah, mulai dari situ akhirnya gua mulai mendalami itulah. Setelah lulus, baru nyoba-nyoba magang sebagai UI UX designer. Gitu. Bermula berarti ngedesain web ya, aplikasi. Dulu web sama app sih. Web langsung sama mobile app. Web sama mobile app. Oke. Nah, sekarang tools-tools yang bisa dipakai apa kalau misalnya orang mau baru belajar? Ya. Kalau gua rekomendasiin sih untuk sekarang ya, mungkin dulu banyak ya, tapi sekarang yang paling powerful adalah Figma yang pertama. Itu gratis. Bisa dipakai gratis. Tapi dia ada ini ya batasannya. Tapi kalau belajar bisa lah gratis. Belajar mah bisa. Oke. Dulu ada student plan ya. Oke. Cuma gua rasa sekarang udah nggak bisa diakalin sih. Susah. Gua dulu minta ngakalin dari situ sih. Oke. Yeah. Tapi kalau student beneran bisa lah ya. Student beneran harusnya bisa ya. Oke. Harusnya masih bisa sih, masih relevan. Ya, nah di situ kita bisa pelajarin tuh, atau kalau misal mau dapat gambaran gimana sih web-web di luar sana gitu. Oke. Dia bisa cari di dalam Figma itu. Jadi udah dibuatin tuh. Template-nya. Bener, template, desain sistem. Kayak gitu. Oke, Desain sistem tuh kayak komponen-komponen di dalamnya gitu. Oke. Nah, itu untuk desain ya, pakai Figma. Atau Figma itu juga bisa buat bikin flow-nya juga sih. UX-nya. UX-nya juga bisa. Terus kedua Framer. Framer itu biasanya kalau kita mau bikin prototype tuh dari desain aplikasi yang telah kita buat. Oke. Itu biar lebih interaktif aja. Kalau diklik tuh kayak gimana sih lucunya. Oke, prototype-nya lah ya. Betul. Kan kadang developer tuh tanya tuh, ini gimana sih maunya interaksinya? Screen-nya ketutup ke kiri, ke kanan kayak gitu. Nah, hal seperti itu bisa dilakuin sama Framer ini kayak gitu. Terus habis itu kalau udah jadi bisa pakai Maze namanya, Maze. Oke. Maze yang warna kuning. Nah, itu untuk usability testing kayak gitu. Kalau kita mau testing sama orang yang jauh mungkin ya, let's say dia ada di Surabaya, kita di Jakarta nih. Tetap bisa aja kita lihat nih area-area yang mana dia pencet kayak gitu. Sesuai nggak sama goal kita kayak gitu. Nah, terus apalagi ya paling. Tapi tiga itu udah powerful juga. Udah powerful banget. Figma sama Framer-nya udah bisa menggambarkan. Betul. Itu udah cukup banget buat belajar. Itu bisa buat belajar. Free ya, bisa belajar. Free. Oke. Dan itu udah lumayan banyak sih tutorialnya di YouTube ya. Iya. Sekarang. Karena gue ada teman gitu lah. Gue ngajak lu untuk cerita gini karena gue dulu inget. Gue punya teman nggak bisa programmer gitu kan. Iya. Tapi dia jago. Cakep desainnya dia. Cakep. Waktu itu kan ada SKS untuk mata kuliah desain gitu kan ya. Itu dia desainnya bagus. Gitu. Iya. Cuma desain apa tuh? Aplikasi dia? Web. Oh, web. Oke. Tampilnya bagus gitu kan. Tapi memang permasalahannya adalah stigmanya gitu kan, stereotipnya kalau lu masuk IT itu programmer udah. Tapi itu stigma yang salah sih, karena nggak semua lulusan IT akan menjadi engineer. Karena sebarannya banyak banget. Salah satunya adalah UI UX ini. Berarti masih bisa lah ya, istilahnya lu masih masuk bisa. Ambil kuliah IT masih nggak bisa programmer udah semester 5 nih, nggak bisa ngoding. Kadang ada hopeless gitu ya teman-teman. Iya, ada hopeless. Ya. Memang banyak sih. Masih ada hope lah untuk bisa masuk ke UI UX. Masih ada hope, dan itu apa ya, jadi penting juga sebagai UI UX designer gitu. Jadi jangan berpaku pada harus jadi engineer, enggak semua teknik informatika harus jadi, dan juga enggak semua sistem informasinya harus jadi
engineer. Oke, project manager, product manager. Wah, ya banyak banget sih, project manager, mau jadi UI UX, QA. Oh, iya. QA, mungkin next Iya. gue bakal Nah, ngajak bisa. temen gue yang QA. Boleh. Iya. Nah, terakhir, Hmm. sebelum kita closing, Hmm. berapa sih gaji UI UX? Waduh. Ini Nih, oke, gimana ya? kan lu mungkin nggak jawab secara angka pastinya Oke. nih. Ya intinya kalau kita beli es teh gitu ya, Ah. bisa sampai banjir nggak salah. Iya sih. Lumayan lah ya. Tapi mungkin kalau kita ambil range ya, Ah. range yang di Jakarta, based on riset, Iya. based on riset. Gua pernah baca ada di PDF HRD Bacot kalau nggak salah Oke. ya, di Twitter atau Ah. X. Itu besarannya ada di angka 7,5 sampai 15. 7,5 Range. sampai 15 range ya. Betul. Oh. Jadi oke. sangat kompetitif juga ya. Jadi nggak dibawa programmer lah ya, nggak dibawa engineer lah ya. Nah, Masih bisa bersaing lah ya. harusnya bisa bersaing sih. Ah. Makanya itu tadi, jangan takut. Oh, nggak jadi engineer nih, kok jadi UI UX ntar gajinya sedikit. Nggak, jangan takut. Oke. Karena bisa jadi lu keterima di multinational company yang mungkin UI UX-nya di situ gajinya sampai 2 digit. Oke. Banyak juga itu, serius. Itu juga sih. Nah, UI UX gitu terakhir gue lupa mau nanya. UI UX itu kan berkaitan dengan desain. Berarti Ya. orang desainer ini bisa masuk UI UX nih? Bisa Oh. kan ya? Bisa juga. Bisa juga. Nah, Nah, perbedaannya adalah keuntungan orang IT atau SI masuk ke UI UX itu apa sih keuntungannya? oke. Mungkin gini ya. DKV itu tetap bisa masuk, bahkan semua jurusan ya. Oke. Temen gua Ah. jujur ada yang dia teknik fisika, Oke. jadi UI UX design. Nah, Nggak menutup kemungkinan. Oke. Tapi ada garis bawahnya. oke. Anak SI atau TI dia punya advantage atau kelebihan karena mereka udah tahu dalamannya teknologi ini, dari database lalu mungkin HTML CSS. Oke. Dia udah tahu fundamentalnya. Itu yang mungkin akan jadi nilai plus ya di mata HR, karena mereka udah tahu nih ini bisa nggak diimplement kayak gitu. Buat engineer juga memudahkan banget kan. Udah ngerti secara teknikal lah ya. HTML Iya. CSS bener sih ya. Betul. HTML. Gue nggak mendiskreditkan jurusan lain ya, Iya. tapi memang fundamentalnya di situ. Advantage-nya di IT. Betul. SI itu punya advantage itu. Iya, itu dia sih yang menarik sih. Oke deh, thank you banyak Mas Fawaz udah Yo, sharing-sharing soal thank you, UI UX. thank you, Sampai Mas ketemu lain waktu. Bye. Thank you.